Salam, perkenalkan nama saya Yusunia Gule. Baik, saya akan menceritakan mengenai Hakim-Hakim pasal 1 sampai 8. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang lebih daripada kami yang harus lebih maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feres ke dalam tangan mereka, memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya, lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmain. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer keturunan Hobab. Musa orang Kenal itu maju bersama dengan Bani Yehuda dari pohon koma kepada gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arab. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Malaikat Tuhan di Bochim, seorang malaikat memerahi seluruh Israel di Bochim. Lalu malaikat Tuhan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya." Orang Israel menyembah sama hakim-hakim. Setelah Yosua melepas itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke mil pusaka untuk memiliki negeri itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang-orang Israel, berfirmanlah Ia, "Karena bangsa ini melanggar perjanjianku yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firmanku. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Demikian orang Israel itu diam di tengah orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan Yebus. Bangkitlah murka Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kuyam. Riastaim 8 tahun lamanya Yehud, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesudah dia bangkit, Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tokat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Deborah dan Baras tewalan, Ehud mati. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Pada waktu itu Deborah, seseorang istri Lapidot, memerintah hakim atas orang Israel, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta istri Lapidot memerintahkan hakim atas Israel, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya mata pedang di depan Paran, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tetapi
Sisera dengan berjalan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabi Raja Hajor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Nyanyian Deborah pada hari itu, bernyanyilah Deborah dan Barak Abinoam. Demikian karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan, pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisau atau tombak tidak terlihat di antara 40.000 Israel. Gideon diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tuhan mengutus seseorang Israel yang berkata kepada mereka, "Berfirmanlah Tuhan Allah Israel menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar rumah perbudakan." Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon mendirikan di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu." Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubal, itulah Gideon bangun pagi-pagi rakyat sama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Hor. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu." Sesudah itu baginya lah 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Orang Midian dikalahkan, raja-raja dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ketiga orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dan melalui pendaki Heres. Demikianlah orang Midian kepada orang dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan seorang dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Demikianlah cerita dari Hakim-Hakim pasal 1-8. Salam, terima kasih.